Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, apa kabar guys? Ini hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu, hari libur. Waktunya mancing ikan. Sedih banget ya guys. Mancing ikan kok tiap hari Minggu, kok tiap hari libur. Aduh sedih banget guys. Mestinya itu ya mancing ikan itu mestinya sepanjang hidup manusia. Ya, oke. Selagi kamu manusia masih hidup, mancing ikan lah. Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? Kok begitu? Jangan salah, jangan salah. Jangan salah lo ya. Kau pikir mancing ikan ini sesuatu yang tak berguna apa? Sepele apa? Sis. Jangan salah. Sekarang gini. Aku ini manusia kan? Kalau kamu percaya. Loh, kok kamu begini? Kok kamu begitu? Ya percayalah. Aku ini manusia. Kamu juga manusia. Dan aku percaya itu. Loh. Kok pakai percaya-percayaan? Sudahlah, kita ini sama-sama manusia ya. Sekarang manusia bertanya kepada manusia. Oke? Mancing ikan dan agama itu lebih tua mana? Ayo dijawab. Waktu berjalan. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata pertanyaan yang sangat sederhana itu tidak mudah untuk menjawabnya. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Kamu ada ulama? Tanyalah ulama. Ada ustadz? Tanyalah. Ada kiai? Tanyalah. Ada gus? Tanyalah. Yang ramai itu loh. Gus gitu loh. Yang gini-gini, mangap-mangap. Kalau ceramah kan gini dia, mangap-mangap. Tanyakan itu. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Atau begini, kita manusia sama-sama manusia ya. Kita tanyakan saja pada akal, hati nurani, pikiran, ya, secara wajar. Dan waras. Kita tanyakan. Gini ya. Secara logika dan rasio ya. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham? 1, 2. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. 2. Kemudian, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan 3 pantangan. 3 pantangan. 3 kan? 1. Musik jangan didengar. 2. Kopi jangan diminum. 3. Rokok jangan dibakar. Paham ya? Nah, ternyata 3 aja itu. Apakah juga ada dalam ajaran agama? Oh, ada, guys. Namanya ajaran agama ya.
itu tujuannya selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Utamanya yang ditempuh sebelum itu rahmatan lil alamin. Keduanya itu bisa ada kalau yang utama terwujud, yaitu ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Jadi ketenangan itu harus ada dulu. Mulut gak butuh. Nanti kalau pakai mulut, mangap-mangap lagi dia. Ceramah lagi dia nanti itu. Paham ya? Jadi yang namanya rahmatan lil alamin itu ada, bisa terwujud kalau ketenangan, mulut tidak dibutuhkan, itu juga ada. Bahkan selamat di dunia dan di akhirat, ya, itu juga menggunakan itu. Selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Faham? Ayo dari petunjuk ini, apakah bisa kita ambil kesimpulan lebih tua mana? Mancing ikan dan agama. Ayo lebih tua mana? Ajaran agama ini adanya mulai kapan? Kalau kasaran tahun berapa dimulai adanya agama? Kalau mancing ikan, kasaran tahun berapa? Kapan dimulainya adanya ajaran agama? Mancing ikan itu kapan dimulai? Bisa jadi awal mula sebelum lautan diciptakan. Sebelum lautan diciptakan itu, ajaran suci mancing ikan sudah ada. Kok bisa? Oh, itu panjang ilmunya. Panjang ilmunya. Itu ilmu sangat teramat tinggi, panjang. Nanti di video lain kita jelaskan. Oke ya, paham ya? Kenapa mancing ikan itu jangan hari libur tok, tapi sepanjang hidup manusia wajib hukumnya mancing ikan. Karena dalam ajaran mancing ikan itu ada ajaran yang sangat mulia. Bisa sampai pada rahmatan lil alamin, bisa sampai pada selamat dunia dan akhirat. Yaitu ketenangan ada, mulut gak butuh. Oke, kita bahas yang lain ya. Itu tadi pembukaan, itu tadi baru pembukaan aja, oke? Gini loh guys. Di medsos itu ya, itu ada yang ceramah ya. Selalu ya kalau kita garis kesimpulan, kita harus mengikuti ulama. Bisa juga kita artikan kita harus mengikuti tokoh-tokoh agama. Ustadz, kiai, gus, apapun lah dalam sebutannya itu. Apakah kita harus mengikuti ulama, tokoh-tokoh agama? Apakah harus begitu? Ngawur. Itu ngawur. Ajaran ngawur. Paham guys? Yang benar bagaimana? Nah, ini yang benar. Dengerin baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada yang berhadap-hadapan. Paham ya guys? Jadi guys ya, kalau kita ulangi, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, pasti di situ ada yang berhadap-hadapan. Paham ya guys? Oke, sekarang begini guys. Kita analogikannya, rasiokannya. Ini betul enggak ini? Oke ya. Ini pemancing ikan guys di sini. Ini di sini loh, ini loh. Ini pemancing ikan nih di sini. Kan pemancing ikan itu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air, mengambil jarak dengan air. Oke, ini di sini. Lah, kalau pemancing ikan itu di sini, lalu ikannya di mana? Ya di sinilah, di depannya. Jadi kan berhadapan-hadapan. Lautan itu juga ada di depannya, berhadapan-hadapan pula dengan pemancing ikan. Paham? Rasio, akal, logika masuk.
Kita tingkatkan lagi lah. Apanya? Penjelasannya. Oke, tak kasih logika, tak kasih rasio lagi, guys. Ya. Tadi kan pertanyaannya, kita itu, kalau di medsos itu loh, yang ceramah-ceramah itu loh, kita harus mengikuti ulama. Kalau kita tafsirkan ya tokoh-tokoh agama lah ya, Ustadz, Kiai, apa itu, apa lagi guys? Gus, aduh, banyak sekali lah sebutannya tokoh-tokoh agama ya. Apakah kita harus mengikuti itu? Ngawur, ajaran ngawur itu. Ya tadi dijelaskan, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada yang berhadap-hadapan. Sudah tak kasih contoh tadi. Pemancing ikan di sini, ternyata ikannya ada di depannya, lautan ada di depannya, berhadapan-hadapan kan? Gimana guys? Gimana guys? Jadi kalau ada ulama itu bukan mengikuti, tapi berhadapan-hadapan. Tokoh agama kalau ada jangan mengikuti, tapi berhadapan-hadapan. Nah, kita kasih contoh lagi guys. Ya. Nabi Muhammad Rasulullah, beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menerima wahyu ini ya, menerima wahyu. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menerima wahyu itu caranya adalah bukan mengikuti, bukan. Tapi berhadap-hadapan dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril itu dan Nabi Muhammad SAW itu berhadap-hadapan. Bukan malaikat Jibril itu ya diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, ada di belakangnya, bukan. Tapi berhadap-hadapan. Paham ya? Nah, disinilah turun wahyu, bacalah. Berhadap-hadapan. Itulah adab. Kalau bahasa manusia, itulah tata krama. Itulah sopan santun. Itulah penghormatan yang paling tinggi dalam berkomunikasi, hablum minan nas. Berhadap-hadapan. Ya. Kenapa kok berhadap-hadapan? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Faham? Nah, Nabi Muhammad SAW memakai matanya. Berhadap-hadapan, memandang malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu. Saling bertatapan ini. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, ketemu jawabannya. Ya. Kalau kita dibilang mengikuti ulama, mengikuti tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, yang ngawur. Mengikuti itu berarti ada di belakangnya loh. Bukan berhadapan-hadapan loh. Bukan tatap mata loh. Paham? Paham. Kita lanjutkan lagi contoh yang lebih tinggi lagi. Nah, kita naikkan lagi contohnya. Secara logika, rasio, dan akal. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada yang berhadap-hadapan. Sesuai yang aku jelaskan tadi. Pemancingnya di sini, ikannya ada di hadapannya, di depannya, di lautannya juga ada di depannya, kan gitu berhadap-hadapannya. Kita kasih contoh yang lebih tinggi lagi. Baik, kita kasih contoh yang lebih tinggi lagi. Nanti guys, manusia semuanya akan menghadap, berhadap-hadapan dengan siapa? Zat Tuhan Allah. Jadi semua manusianya itu nanti kalau sudah meninggal kembali lagi kepada Zat Tuhan Allah, itu akan menghadap
berhadapan-hadapan dengan zat Tuhan Allah. Mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam kehidupan di masa lalu di dunia. Paham ya guys? Berhadap-hadapan. Bukan mengikuti, tapi berhadap-hadapan. Paham dari sini guys? Paham ya guys? Guys. Jadi guys ya, kalau ada yang ceramah mengikuti, kita harus mengikuti ulama. Kita harus mengikuti tokoh-tokoh agama. Ngawur. Ajaran ngawur itu. Yang benar adalah ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada yang berhadap-hadapan. Ya. Karena itu adab, tata krama, sopan santun, ya, penghormatan tertinggi dalam berkomunikasi, hablum minanas. Paham ya? Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril dalam memberikan wahyu. Kemudian manusia berhadapan-hadapan dengan zat Tuhan Allah, mempertanggungjawabkan selama dia hidup di dunia. Paham ya? Itulah kenyataannya, guys. Ya. Berhadap-hadapan. Bukan mengikuti. Susah loh, guys, kamu mengikuti, guys. Kamu kan mengikuti berarti ada di belakang. Ya. Jadi pengekor. Ya. Kenapa kok nggak begitu? Ya. Paham? Kenapa nggak begitu? Dengerin, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sejatinya pemancing ikan itu sendiri. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah tidak ada siapapun. Kosong. Tapi dialah yang mempunyai tetangga paling banyak di alam semesta ini. Faham? Faham? Nah, oleh karena itu guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham ya guys? Jadi karena di kanan kiri itu tidak ada siapapun, kosong. Tapi dialah yang mempunyai tetangga yang paling banyak di alam semesta ini. Matamu dipakai ya. Makanya pemancing ikan itu menggunakan mata untuk berhadapan-hadapan di depannya, di belakangnya, di atasnya, di bawahnya, di samping kanan, di samping kiri. Semuanya diposisikan dengan adab yang tertinggi. Saling memandang, saling melihat. Ya, inilah hubungan komunikasi yang menggunakan tata krama sopan santun. Apalagi dengan manusia. Hablum minanas itu digunakan yang paling tinggi. Mata ketemu mata, matamu dipakai. Begitu pula dengan zat Tuhan Allah ketemu, kita menghadap juga berhadapan-hadapan menggunakan mata. Matamu dipakai. Ya, paham dari sini ya. Jadi guys, kita tarik dari awal tadi. Kan ada pertanyaan. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali, guys. Penting sekali. Karena penting, aku sampaikan dalam bahasa yang berbeda ya kepada kamu semuanya ya guys. Ini bahasanya bedo, dalam penyampaiannya ini berbeda guys. Saking pentingnya mancing ikan, bahasanya begini guys. Yang beda itu loh guys. Ini tak sampaikan ke kamu ya. Du bolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancing on strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot. Guys, welcome.
to my spot. Itu bahasa yang berbeda, guys. Ya, berbeda itu. Mau lagi tak? Oke. Dubolo konco. Ladies and gentlemen, ayo mancing strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot. Guys, welcome to my spot. Gimana, guys? Asik kan? Ya, begitulah guys ya. Kita itu rileks aja. Ya, menyampaikan dalam bahasa yang beda itu rileks aja. Dubolo konco. Ladies and gentlemen, ayo mancing strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot. Guys, welcome to my spot. Asik guys. Oke guys, ya. Ini belum ada judulnya kontennya guys ya. Apa judulnya guys? Apa judulnya guys? Oh gini aja guys ya, langsung pada topik pembicaraannya tadi yang dari awal ya. Kan ada pertanyaan itu. Judulnya begini konten ini guys. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Nah, itu judulnya ya. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, mancing ikan dan agama lebih tua mana? Oke guys ya. Itulah judulnya konten video ini guys. Mancing ikan dan agama lebih tua mana? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi. Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, itu penting banget. Guys, saya kalau ada salah-salah kata, saya kalau ada khilaf, ada dosa dalam penyampaian konten video YouTube saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya guys. Ya, saya memohon maaf, meminta maaf atas semua salah, khilaf dan dosa saya dalam konten video YouTube saya ini. Jangan sampai menghadirkan gesekan, singgungan, dan rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman pada semuanya ya guys. Saya meminta maaf sebesar-besarnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan guys. Guys, aku boleh ngomong dikit? Oh boleh. Selalu boleh ngomong dikit. Lah tadi udah ngomong panjang lebar sampai lama itu. Kita mau ngomong dikit guys ya. Ngomong apa ya guys ya? Gini aja guys. Ini joran pancing red shark. Ini joran tege ya. Panjang banget bermeter-meter ya. Joran pancing red shark. Oke. Ini kuat sekali guys. Bagus sekali untuk mancing ikan. Lah ini joran pancing relik Nusantara. Joran pancing capung. Capung relik Nusantara ya. 622 ya. Berapa LB nggak tahu guys. Udah lama nggak pakai. Rusak. Soalnya patah. Buat mancing di laut. Lah ini ada joran yang patah-patah ini. Ada 7 pieces ini. Joran pancing Saugayilang. Nah, ini joran buat mancing ikan guys ya. Patah-patah ya. Ada 7 pieces, tapi bisa dirangkai untuk satu kesatuan joran yang utuh. Bisa. Ya, baik joran pancing red shark, baik joran pancing capung relik Nusantara, baik joran pancing Saugayilang ya. Itu semuanya untuk mancing ikan. Yang aku bilang adalah mancing ya mancing ya. Tapi mancinglah seumur hidup. Karena yang hidup bila nggak mancing ikan, apa yang terjadi? Pasti semuanya nggak tenang. Mulut dibutuhkan. Persis kayak ikan.
Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu hanya ikan di dalam air gelap gulita yang mangap-mangap. Jadi kalau kamu nggak tenang, mulut masih kamu butuhkan, akhirnya kayak ikan, mangap-mangap guys. Dan biasanya kehidupan yang kayak begitu hanya terjadi pada kehidupan yang gelap gulita, mangap-mangap. Paham ya guys? Jadi kalau mancing itu jangan hari libur aja, jangan hari Minggu aja, tapi sepanjang hidupmu wajib hukumnya mancing ikan. Gimana?